Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Balqis Gaurunisa. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 Sekolah Paralegal tentang gugatan perceraian Islam. Nah, di sini terdapat 3 materi. Yang pertama ada dasar-dasar hukum Islam, yang kedua ada dasar-dasar hukum perceraian Islam, yang ketiga ada dasar-dasar gugatan perceraian Islam. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber hukum. Sumber hukum ini sendiri ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu ada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, selanjutnya ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ialah perkawinan dapat putus karena ada 3 hal. Yang pertama ada kematian, yang kedua ada perceraian, yang ketiga atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Nah, perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Yang pertama ada talak raj'i. Talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami dan istri ini masih berhak rujuk selama istri masa iddah. Yang kedua ada talak bain sugro, adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Yang ketiga adalah talak bain sugro, ini talak yang terjadi qabla ad-dukhul. Selanjutnya ada talak tebusan atau huluk, dan selanjutnya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Talak bain kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Nah, talak jenis ini tidak dapat dirujuk kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddah si istri ini. Selanjutnya ada talak sunni, ada talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan selama suci itu tidak dicampuri. Dan yang terakhir ada talak bid'i, yaitu talak yang dilarang atau talak yang dijatuhkan ketika istri ini tidak dalam masa suci atau dalam keadaan haid dan dicampuri. Nah, selanjutnya perceraian itu terhitung saat dinyatakan di depan sidang pengadilan. Li'an. Nah, li'an ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya. Li'an terjadi karena suami ini menuduh zina kepada si istri atau mengingkari anak dalam kandungan yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri ini menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Li'an sah apabila dilakukan di depan pengadilan agama. Nah, yang terakhir adalah gugurnya gugatan perceraian. Gugatan perceraian itu gugur apabila si suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan dari pengadilan agama mengenai perceraian tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.